saya next. Ini kok nggak bisa hilang ya yang merah-merahnya ya? Gimana caranya menghilangkan ini? Diandu. Dihapus Bu biasa Bu. Ya, clear all. Oke. Next, syarat dalam menentukan standar kinerja. Pak Raditno boleh minta tolong mic-nya dimute? Oh iya Bu. Oh, so. So I don't care if you want to so. Saya bingung ini. Tadi materi apa ini? Oke. Syarat dalam menentukan standar kinerja. Jadi dalam pembuatan standar kinerja atau tolak ukur untuk mengevaluasi hasil kinerja karyawan itu tidak bisa dibuat secara subjektif menurut pendapat dari tim HRD atau tim penilai. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan standar kinerjanya agar sebagai acuan kedua belah pihak juga. Kalau hanya dibuat secara subjektif oleh tim HRD, maka hasil penilaian dari evaluasi kinerjanya ditakutkan akan bias karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang pertama, syarat pembuatan standar kinerja adalah ada hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan. Jadi evaluasi kinerja merupakan bagian dari pelaksanaan strategi sumber daya manusia yang merupakan penjabaran dari strategi level unit bisnis dan strategi level korporasi. Jadi dalam pembuatan standar kinerja, kenapa harus dihubungkan atau ada relevansinya dengan strategi perusahaan? Misal, tujuan perusahaan adalah 1 tahun itu bisa menjual 1.000 unit barang. Ya, berarti strategi yang dicapai apa? Strategi perusahaan apa dalam mencapai tujuannya itu? Misal, Target. misalnya kan tujuannya menjual 1.000 pieces produk dalam 1 tahun. Strategi itu apa sih? Rencana, Bu. Target. Target. Strategi. Strategi. Strategi itu cara, Cara Bu. Bu. Cara. Cara untuk menentukan. Yang dipakai perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, misalnya tujuannya tadi kan menjual 1.000 produk dalam 1 tahun. Cara yang bisa dipakai adalah Promosi Bu. Yang sering Bu. promosi melalui Diskon, media Bu. sosial. Bu. Apalagi Iklan, habis itu diskon. iklan, diskon, terus memanfaatkan media sosial secara masif. Terus misalnya untuk strategi dalam jangka pendeknya adalah menjual barang melalui flash sale, tetapi dengan perhitungan yang matang. Itu kan strateginya. Nah, tujuan menjual 1.000 pieces barang. Strategi memanfaatkan teknologi. Berarti standar kinerja atau tolak ukur yang bisa dibuat apa? Yang ada relevansinya sama strategi. Kan tadi tujuan perusahaan menjual 1.000 pieces barang. Strateginya yaitu memanfaatkan media sosial untuk promosi. Nah, berarti standar kinerjanya yang dibuat tolak ukurnya? Marketing, Bu. Iya, itu kan di marketing. Tolak ukurnya? Yang 1.000 tadi tuh, Bu, penjualan itu. Pencapaian target. Pencapaian targetnya 1.000 itu. Pencapaian target. Nah, kalau ini kan standar kinerjanya dibuat sesuai dengan strateginya kan. Strateginya tadi memanfaatkan media sosial untuk promosi. Berarti tolak ukurnya adalah
karyawan mampu mempromosikan dengan viewers di media sosial berapa. Untuk menilai kalau keberhasilan, kan standar kinerja tadi dibuat sebagai tolak ukur kan? Nah, syaratnya adalah sesuai atau ada hubungannya dengan strategi perusahaan. Jadi ketika membuat standar harus dibaca dulu strateginya yang dipakai apa. Nah, strategi berhubungan dengan apa? Tadi berhubungan dengan Cara cara. Cara itu berhubungan dengan Metode. tujuan. Tujuan, Bu. tujuan perusahaan. Jadi Jadi dalam bingung proses ya, Bu. pembuatan standar kinerja itu tujuannya itu tetap pada tujuan perusahaan. Jadi tujuan perusahaan dibuat dulu, terus lalu strategi yang mau dilakukan apa, standar kinerjanya harus mengikuti strategi perusahaannya. Tuh. Kalau strateginya adalah memanfaatkan media sosial untuk promosi, terus standar kerjanya yang ditetapkan berbeda atau tolak ukurnya berbeda, berarti kan hasil penilaian kinerja karyawannya bisa bias, bisa tidak sesuai. Jadi dalam membuat standar kinerja harus ada hubungannya dengan strategi yang mau dipakai oleh perusahaan. Ini suara saya putus-putus nggak sih? Bagus, jelas. Enggak, Bu. Enggak ya. Ini Padam, soalnya mantul. saya di sini ini putus-putus gitu loh. Enggak, mantul suaranya, Bu. Mantap. Ya kalau sekali tempat saya putus-putus, Bu. Sinyal karena, Bu. Oh gitu ya. Tapi suaranya bisa terdengar jelas kan ya? Jelas, jelas. Jelas, Bu. Jelas, jelas, Bu. Kalau penerimaan di tempat saya karena sinyal saya, Bu, yang Ya. kurang bagus. Oke, yang kedua, standar kinerja itu harus mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi syarat pembuatan standar kinerja yang kedua adalah mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan. Misalnya, tanggung jawab seorang tenaga pemasaran apa? Memasarkan produk, mengurusi kontrak penjualan, melayani keluhan pelanggan, itu semua harus dimasukkan dalam standar kinerja. Jadi di standar kinerja itu harus memuat tanggung jawab apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Terus contoh poin 1 dan poin 2. Saya udah kasih contoh. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Nah, kalau yang poin 3, memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan. Apa maksudnya? Standar kinerja itu harus memuat syarat yang ketiga, yaitu memperhatikan pengaruh-pengaruh faktor di luar batas kemampuan karyawan. Artinya, dalam proses pembuatan standar kinerja harus Memperhatikan hal-hal yang bisa timbul, Bu, di luar kendali, Bu. contoh Kerusakan mesin-mesin yang digunakan untuk produksi mungkin, Bu. ah, jadi misalnya membuat standar kinerja untuk bagian tim produksi. Jadi tolak ukur keberhasilan tim produksi itu bisa dilihat kalau dia dalam sehari bisa mencapai target 400 buah. Tuh. Misalnya produksi apa? Produksi sepatu deh. Tim produksi sepatu. Jadi standar kinerjanya tolak ukurnya karyawan tersebut dirasa bisa mencapai standar kinerja kalau dalam sehari mampu memproduksi 400 pieces sepatu. Nah, dalam menentukan angka 400 ini, perusahaan juga harus memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar batas kemampuan karyawan. Contoh, misal dalam kondisi mesin yang rusak atau kondisi mesin yang sudah tidak prima lagi,
Atau ketersediaan bahan baku itu harus diperhatikan. Kalau memang bahan bakunya untuk dipakai atau diproduksi nggak ada, ya jangan dinilai hari itu dia harus menyelesaikan 400 pieces. Gitu. Makanya ketika di pabrik atau di bagian produksi itu biasanya ada summary-nya. Hari itu dia memproduksi terima bahan baku berapa, yang hasil berapa, yang nggak jadi berapa, kendalanya apa saja. Nah, dalam proses pembuatan standar itu harus tetap memperhatikan faktor-faktor itu. Yang keempat, memperhatikan teknologi. Maksudnya apa nih? Memperhatikan teknologi dan proses produksi. Jenis peralatan Bu yang dipergunakan. Jenis peralatan yang digunakan. Yang Ada lagi? Itu perbedaan kinerja karyawan menggunakan alat teknologi canggih sama enggak gitu nggak sih Bu? Kalau ini lebih ke standarnya sih. Kita dalam membuat standar harus memperhatikan itu. Jadi anggap saja kita ini adalah orang-orang perusahaan atau pimpinan perusahaan yang akan membuat standarnya, akan membuat tolak ukurnya. Tolak ukur apa? Terhadap keberhasilan kinerja karyawan. Nah, kita ini kan mau merumuskan standar kinerja nih. Nah, dalam merumuskan standar kinerja itu harus memperhatikan teknologi dalam proses produksi. Maksudnya apa? Update teknologi terbaru, Bu. Update teknologi terbaru. Misalnya untuk perusahaan padat karya itu kan masih menggunakan teknologi, masih menggunakan tenaga manusia. Nah, untuk saat ini kan yang lebih dipakai apa? Tenaga apa? Otomatis ya, bisa, Bu. Tenaga Jadi kebanyakan robot otomatis, Bu. robot atau mesin-mesin. Nah, dalam proses pembuatan standar kinerja itu harus diperhatikan. Standar kinerja tahun lalu yang masih menggunakan tenaga manusia belum tentu bisa dipakai. Kaget. Sorry ada gangguan. Lagi di kampus sendiri, malam Jumat, tiba-tiba ada nongol orang dari belakang. Serem Bu. Biasanya di kampus angker loh, Bu. Malam Jumat wage ini, Bu. Iya. Fengki, kamu Kayamu nggak pernah ke kampus aja kok. di kampus angker. Oh, Fengki kau ya. Ku titik nama kau di sini ya. Itu kakinya nampak nggak, Bu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, masih bertahan dia. Langsung ke kursi. Berarti manusia itu. Jadi memperhatikan teknologi itu memperhatikan kemajuan teknologi yang ada saat ini. Kalau misalnya tahun kemarin standar kinerjanya masih menggunakan tenaga manusia, masih menitik beratkan pada tenaga manusia, ya berarti untuk teknologi-teknologi sekarang yang berkembang itu harus tetap diikutin. Kalau sekarang itu lebih banyak pakai mesin, ya standar kinerjanya disesuaikan dengan yang sekarang. Karena kan produk yang dihasilkan oleh tenaga manusia pasti berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh mesin. Kalau manusia kan sehari belum tentu tuh memproduksi 400 sepatu. Biarpun dia kerjanya begini-begini, dijahit bolak-balik juga nggak mungkin 400 sepatu. Nah, dengan memperhatikan teknologi, sekarang sudah ada teknologi yang lebih canggih, maka standar kinerjanya juga disesuaikan. Next, standar kinerja harus memiliki syarat sensitif atau mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Jadi standar kinerja itu mempunyai alat ukur untuk membedakan tingkat kinerja yang terbaik, baik, buruk, dan sangat buruk. Artinya apa nih? Sensitif mampu membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Toleransi, Bu.
toleransi terhadap produk atau terhadap hasil kerja karyawan.